Benarkah darah menstruasi perawan bisa digunakan untuk sarana ritual gaib? Konon darah menstruasi ini sangat ampuh untuk ritual pesugihan. Penasaran? Simak penelusurannya. Bukit Bintang yang berlokasi di Desa Podomoro, Kabupaten Pringsewu, tidak seperti pada umumnya tempat-tempat pesugihan yang lain yang memakai tumbal nyawa. Di sini tumbalnya cukup menyediakan darah menstruasi pertama dari seorang gadis perawan. Menurut Ki Sutejo, seorang spiritualis asal Kabupaten Pringsewu, penyediaan darah menstruasi pertama dari seorang gadis perawan itu cukup sekali. Itu disediakan saat ritual dimulai. Selebihnya hanya menyediakan sesaji selamatan saja setiap malam Jumat Kliwon. Namun tentunya tidak mudah untuk mendapatkan darah menstruasi pertama seorang gadis perawan. Dan ini menjadi tantangan sendiri bagi orang atau pelaku yang ingin menjalani ritual mencari pesugihan di Bukit Bintang. Cara mendapatkannya terserah si pelaku, yang penting bisa mendapatkan tetesan darah itu. Alternatifnya, kalau kesulitan mendapatkan tetesan darah, bisa mengambil pembalut yang bekas digunakan untuk menstruasi pertama seorang gadis. Ini cara paling gampang. Untuk tetesan darah yang sudah didapatkan ditaruh dalam kantong plastik bersih, sedangkan untuk yang memakai pembalut bisa dicampur dengan sedikit air lalu diperas. Selanjutnya, kantong plastik yang berisi darah menstruasi pertama ini dibawa ke makam keramat yang berada di Bukit Bintang sebagai syarat sesaji utama, ditambah dengan sejumlah sesaji lain yang juga tidak boleh dilupakan. Tak ada yang tahu apa alasan gaib keramat Bukit Bintang meminta syarat berupa darah menstruasi pertama seorang gadis perawan. Yang pasti dengan syarat ini kekayaan bisa didapatkan. Untuk sesaji lain yang harus disediakan diantaranya kembang telon, kembang suwur, kinang komplit, rokok merek Sintren 1 bungkus, bedak cewiyun, minyak duyung 1 botol, dan kemenyan Arab 1 bungkus. Untuk ritualnya harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Di sini semua sesaji harus dibawa dan diletakkan di atas pusara makam keramat Bukit Bintang. Dilanjutkan dengan doa khusus yang bertujuan meminta pesugihan. Setelah doa dipanjatkan, si pelaku pesugihan diwajibkan untuk bersemedi hingga pagi hari. Biasanya dalam semedi itu akan muncul petunjuk apa yang harus dilakukan agar kekayaan dapat segera diperoleh. Kalau petunjuk itu muncul, berarti ritual diterima. Kalau tidak, harus diulang lagi di hari yang lain. Sebab ritual dianggap gagal dan penunggu gaib tidak berkenan, terang Ki Sutejo. Bagi yang permohonannya dikabulkan, maka dalam waktu sekejap kekayaan akan didapat. Berangsur-angsur usaha yang dirintis akan menghasilkan banyak keuntungan dan menjadi besar. Intinya, ritual pesugihan di sini harus ada usaha. Kalau tidak punya usaha, ya tidak bisa. Sekecil apapun harus ada. Karena kekayaan itu akan muncul melalui usaha yang digelutinya. Setelah kekayaan berhasil didapatkan, selanjutnya si pelaku pesugihan harus menjalani ritual pemberian sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Sesaji yang harus disediakan ada 2 jenis. Yang pertama, ditaruh di dalam kamar khusus, dan yang kedua dibawa ke makam keramat Bukit Bintang. Untuk sesaji yang di dalam kamar khusus diantaranya adalah tumpeng kecil lengkap dengan lauk ayam ingkung, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, jajanan pasar, pisang emas, dan pisang raja. Sedangkan untuk yang dibawa ke makam keramat Bukit Bintang sama persis dengan sesaji yang dibawa saat ritual pertama, tapi di sini tanpa tetesan menstruasi lagi. Untuk masing-masing sesaji, baik yang dibawa ke makam maupun yang diletakkan di kamar khusus, harus diberi alas tampah atau tempat yang terbuat dari anyaman bambu.
Sama seperti tempat ritual persiguan yang lain, di sini juga terdapat kontrak gaib. Kontrak gaib ini tergantung kesepakatan antara pelaku dan arwah makam. Paling cepat setahun, paling lama 3 tahun. Artinya, selama perjanjian kontrak berlangsung, kekayaan pelaku ritual akan mengalami peningkatan pesat. Dan selama itu pula sesaji rutin harus disediakan setiap malam Jumat Kliwon. Tidak boleh sampai lupa. Kalau sampai lupa sekali saja, resikonya kekayaan akan langsung datang lagi. Sebaliknya, justru berangsur-angsur harta yang sudah didapatkan akan terus berkurang. Selain itu, ada pantangan bagi pelaku pesugihan ini. Sepanjang hidupnya, mereka tidak boleh berselingkuh, entah dengan wanita bujangan ataupun istri orang. Mereka juga tidak boleh memetik bunga mawar. Dua pantangan ini tidak boleh dilanggar, sebab kalau sampai dilanggar, bukan saja menghentikan kekayaan, tapi si pelaku akan menderita sakit hingga meninggal dunia. Menariknya lagi, meski perjanjian atau kontrak gaib ini hanya berlangsung 1 atau 3 tahun, tetapi kekayaan sudah didapatkan tidak akan berkurang setelah itu. Kekayaan akan terus didapat, akan tetap awet selama pelaku ritual tidak melanggar larangan. Berbeda dengan kebanyakan pesugihan lain, di mana harta yang sudah didapat berangsur-angsur berkurang setelah kontrak gaib berakhir. Perihal keberadaan makam keramat yang akhirnya menjadi lokasi mencari pesugihan bermula sekitar tahun 2000-an, di mana saat itu seorang pria datang ke lokasi ini untuk meminta harta kekayaan. Sang pria saat itu tengah terlilit masalah ekonomi yang sangat berat. Harta bendanya ludes tak bersisa, bahkan hutangnya sangat banyak, mencapai ratusan juta rupiah. Di tengah keputusasaan itu mendatangi guru saya dan meminta bantuan untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Cerita Ki Sutejo yang enggan menyebutkan identitas gurunya. Setelah melakukan semedi, akhirnya guru Ki Sutejo mendapatkan petunjuk. Pria itu kemudian untuk mencarikan darah menstruasi pertama dari seorang gadis yang masih perawan. Untuk lebih josnya lagi, jika darah menstruasi yang digunakan adalah darah gadis haid ABG antara 12 sampai 13 tahun. Setelah darah menstruasi berhasil didapatkan, dilanjutkan dengan melakukan ritual di makam keramat Bukit Bintang, di mana dalam ritual itu saat semedi berlangsung, si pria mendapatkan petunjuk agar memasang nomor undian berhadiah. Selanjutnya dengan uang yang masih tersisa senilai 1,5 juta rupiah, si pria memasang 4 angka sekaligus yang dia dapatkan saat bersemedi, di mana 4 angka itu keluar semua. Dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Akhirnya dengan uang yang sudah dapatkan itu, ia mendirikan sebuah usaha. Hasilnya, usaha terus berkembang pesat dan dia mendapatkan banyak uang. Sejak itulah banyak orang percaya kalau tempat ini memang sangat mujarab untuk mencari pesugihan. Melihat kemujaraban lokasi keramat Bukit Bintang, tentunya banyak orang penasaran untuk mengetahui latar belakang sosok ini. Dan menurut cerita dari beberapa narasumber, dia adalah leluhur warga desa Podomoro. Konon pada 870 tahun silam, daerah Podomoro masih berupa hutan belantara yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah gunung berbatu dan berbukitan yang sangat luas. Itulah di kemudian hari wilayah ini dinamakan Bukit Bintang. Saat itu datang rombongan orang-orang dari tanah Jawa, tepatnya Jawa Tengah, ke desa ini. Mereka adalah pemuka agama Hindu. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang pertapa sakti bernama Eyang Haria Kusuma. Kedatangan Eyang Haria Kusuma ke wilayah Podomoro adalah untuk menjabarkan agama, juga mencari tempat baru guna dibuat menjadi sebuah padepokan. Saat itu Eyang Haria Kusuma berhasil mendirikan sebuah padepokan dan membuka praktek pengobatan. Banyak orang yang berhasil disembuhkan oleh Eyang Haria Kusuma. Hal ini berdampak pada jumlah pengikutnya yang bertambah besar. Orang-orang yang berhasil disembuhkan akhirnya memilih memeluk agama Hindu. Seiring waktu, wilayah Podomoro akhirnya berkembang. Orang-orang dari luar akhirnya mendirikan pemukiman di tempat ini.
Sedangkan Eyang Haryakusuma kemudian diangkat menjadi pimpinan kala itu. Sampai suatu hari Eyang Haryakusuma berpesan kepada muridnya untuk meneruskan penyebaran agama Hindu kepada warga di sana. Dan pesan ini diikuti dengan niat Eyang Haryakusuma untuk bertapa di sebuah gunung batu perbukitan, yaitu Bukit Bintang. Selama beberapa tahun bertapa, Eyang Haryakusuma akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya oleh para muridnya, jasad Eyang Haryakusuma konon dimakamkan di kawasan Gunung Batu dan perbukitan, yaitu Bukit Bintang. Sejak saat itu, para murid dan orang-orang mengenalnya makam tersebut dikeramatkan. Mungkin karena semasa hidupnya suka membantu orang lain, akhirnya setelah meninggal pun orang banyak percaya arwah Eyang Haryakusuma ini bisa memberikan pertolongan, dan itu memang terbukti. Salah satunya dapat memberikan pesugihan, kata Ki Sutejo menutup penuturannya. Ritual pesugihan tanpa tumbal nyawa, cuma pakai darah haid pertama gadis, dan pantangannya pun gak boleh selingkuh dan gak boleh petik bunga mawar. Oh iya, sejak tahun 2018, Bukit Bintang yang terletak di Desa Podomoro, Kabupaten Pringsewu, Lampung, telah menjadi tempat wisata yang cukup terkenal di daerah Lampung. Kalian mau ke sana? Atau mau berwisata sekalian mencari pesugihan? Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian.